Resiko menikah dengan bukan Minang. Bagi laki-laki ada istilah setinggi-tinggi tabang bangau, pulangnya tentu kekubangan juga. Sejauh-jauh pergi merantau, kalau cari istri ya tetap gadi Minang juga. Kenapa memangnya kalau bukan gadis Minang? 1. Berstatus tergadai. Ada julukan yang tidak resmi saat laki-laki Minang menikah dengan bukan Minang. Ia dianggap tergadai ke orang lain. Saat pulang kampung biasanya laki-laki akan pulang dan tinggal di rumah mertuanya, orang tua perempuan. Budayanya memang demikian, karena memang di rumah ibu kandungnya sendiri ia tidak punya kamar. 2. Tidak punya kamar di rumah gadang. Dalam budaya Minang, laki-laki tidak punya kamar. Jumlah kamar biasanya disesuaikan dengan jumlah anak perempuan. Kenapa demikian? Karena zaman dulu biasanya laki-laki tidur di surau dan akan pindah ke rumah keluarga istrinya setelah menikah. 3. Anak tidak punya suku. Di Minang suku diwariskan oleh ibu. Sehingga jika ibunya bukan Minang, si anak tidak bisa disebut orang Minang. Melainkan hanya sebagai keturunan Minang. Bahkan ada banyak kasus anak tidak punya suku sama sekali. Misalkan si anak punya ayah Minang dan ibu Jawa. Keluarga ayah akan menganggap si anak orang Jawa. Sedangkan keluarga ibu akan menganggap si anak sebagai orang Minang. Itu diantara resikonya laki-laki menikah dengan bukan gadis Minang. Tanpa membeda-bedakan karena semua sama di mata Allah. Laki-laki Minang bebas menikah dengan siapapun pilihannya. Kecuali satu hal yang dilarang. Laki-laki Minang tidak boleh secara adat menikah dengan pria Sunda atau Jawa.